Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara kaum muslimin muslimat dan para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah, kita kaji kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ketiga ya. Baik, saudara, kita lihat hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdirrahmani, An Abi Abdirrahmani ya. Coba dilihat di teksnya. An Abi Abdirrahmani Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diterima dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, pakai radhiyallahu anhuma ya. Kenapa? Karena ada Abdullah anak Umar, jadi ada Umarnya, ada Abdullahnya, yaitu anaknya, anak dari Umar gitu. Maka kita sebut radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Nah, jadi kalau disebut Nabi Muhammad, kita doakan sallallahu alaihi wasallam, Muhammad SAW disingkatnya. Kalau Nabi yang lain Adam alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, tidak sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena ya salam untuk mereka begitu, salam saja, tidak pakai sholawat. Nah, bagaimana untuk kita gitu ya, untuk sahabat RA itu radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Nah, kalau untuk saya sendiri bagaimana? Boleh enggak? Ya, Dudu Hermawan sallallahu alaihi wasallam ya. Mengingat dalam hadis kan sholawat dan salam kepada Nabi, keluarganya, kepada para pengikutnya, termasuk kita semua. Boleh enggak Dudu Hermawan sallallahu alaihi wasallam? Nah, silakan aja, perdebatkan aja ya. Ya, tapi bisa saja rahimahullah ya. Semoga Allah merahmati, itu boleh ya. Rahimahullah, semoga Allah merahmati ya. Nah, jadi itu kenapa pakai radhiyallahu anhuma. Ya, qala ya. Ya, qala, dia berkata. Siapa yang berkata tadi? Abdullah ibnu Umar. Ya, Abdullah anaknya Umar. Sami'atu, aku mendengar. Sami'atu, sami'a, sami'u, sami'at, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Nah, jadi sami'tu itu artinya aku mendengar. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Bunyal Islamu, Islam itu dibangun ala khomsin, atas 5. 5 apa? 5 bangunan atau 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallahu, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullahi, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati,
wa iqamis sholati, dan menegakkan sholat, wa itaiz zakati, mengeluarkan zakat, wa hajjil baiti, dan beribadah haji ke Baitullah, wa saumi Ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari dan Muslim. Kalau pada hadis kedua itu apa dulu ya? Pertama syahadat, sama kedua sholat, ketiga apa ya kalau yang pertama itu, hadis yang kedua itu ya sholat, zakat, puasa, ibadah haji itu ya. Jadi kalau yang pertama itu tadi di hadis yang kedua, pertamanya syahadat dulu, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, kelima haji. Nah, kalau ini pertama syahadat, kedua sholat, ketiga apa? Zakat, keempat haji, kelima puasa. Nah, ini kan ini bagaimana nih di sekolah yang diajarkan kepada anak-anak, rukun Islam yang pertama syahadat, sama rukun Islam yang kedua sholat, rukun Islam yang ketiga apa? Zakat, yang keempat, kelima haji. Jadi ikut yang hadis yang kedua ya. Tapi kalau di sini puasa terakhir gitu. Jadi nanti tidak boleh kalau ada soal, kalau ada yang mengatakan rukun Islam yang kelima itu puasa, ya jangan disalahkan. Rukun Islam yang keempat itu haji, jangan disalahkan. Ya, karena ada dua dalilnya begitu. Nah, saudara sekalian, dalam hadis ini berbicara tentang bangunan Islam, ya, bangunan Islam. Bangunan Islam itu ada 5. Ya. Pertama itu ada syahadat. Syahadat itu berarti pondasi. Ya. Syahadat itu berarti pondasi. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu wa iqamus sholat, menegakkan sholat. Ya, sholat wajib laksanakan, sholat sunat yang rawatib ya laksanakan. Itu adalah tiang-tiangnya. Ya. Tiangnya. Jadi tiangnya apa? Sholat. Kemudian yang ketiga zakat. Itu zakat apanya? Dindingnya. Ya, kemudian apanya lagi? Jendelanya apa? Puasa katakanlah ya. Pintu surga itu banyak dibicarakan ketika menjelaskan puasa. Kemudian atapnya haji gitu. Jadi ada 5 itu. 5 komponen bangunan Islam. Nah, sekarang kita berbicara syahadat dulu. Anda yang belum Islam, maka Anda wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang mana itu? Yang pertama, orang yang murtad, dan murtadnya diketahui banyak orang, maka kalau mau masuk Islam lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, Anda yang tidak Islam dari kecil, orang tuanya bukan muslim, bapaknya bukan muslim, ibunya bukan muslim, untuk menyatakan keislaman Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian Anda yang sejak kecil hidup di lingkungan kafir ya,
Anda itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau mau masuk Islam. Tetapi kalau ibu bapaknya, ya, auladul mukminin, auladul muslimin, anak orang muslim, baik yang muslim itu ibu bapaknya, untuk menyatakan keislamannya, ya tinggal dilihat saja pada waktu dewasa. Sudah dewasa itu dia melaksanakan Islam atau tidak? Kalau dia Islam, dia berarti dia Islam, tidak harus berikrar 2 kalimat syahadat di hadapan saksi. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksinya. Dan ada juga ada ulama yang mengatakan kalau dia dilahirkan oleh keluarga muslim, bapaknya muslim atau ibunya saja yang muslimah, ya dia tidak harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tinggal dilihat saja ketika dia balik atau ketika dia sudah bisa berkomunikasi terus celemeng, ya, apakah dia itu mengucapkan kalimat-kalimat Islam atau kalimat-kalimat kafir, apakah Allahu Akbar atau haleluya gitu. Jadi tinggal lihat saja. Kalau haleluya berarti dia bukan muslim. Tapi kalau Allahu Akbar syahadat itu berarti dia muslim. Nah, kalau haleluya dan lain-lain yang dia katakan, maka untuk menyatakan keislamannya itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, itu ketentuannya. Nah, yang kedua yaitu iqamus sholat, menegakkan sholat. Sholat itu ditegakkan, menegakkan artinya melaksanakan dan ada kesinambungannya. Bukan hanya sholat, ya, acung-acungan, ya, tanpa ada pesan moral yang dapat dia laksanakan, etikanya, ya harus dijamin etika orang yang sholat itu. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan sholat ini yang membedakan antara kita dengan kafir. Al-farqu bainana wa bainumus sholat. Perbedaan antara kita dengan kafir adalah sholat. Wa man taraka sholat faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ya, jelas. Orang yang sholat itu akan mendapatkan bagian doa orang-orang yang beriman. Orang yang tidak sholat tidak akan mendapatkan bagian doa orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman selalu berdoa, ya, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin dan mukminat, wal muslimin wal muslimat, orang-orang muslim dan orang-orang muslimat, al ahya'i minhum wal amat, orang-orang yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Nah, kalau Anda tidak sholat, ya, Anda tidak akan mendapatkan bagian doanya orang-orang yang beriman. Nanti pada hari kiamat orang pada panen amal, ya Allah, saya banyak dosa tapi sudah diampuni oleh-Mu. Betul, engkau banyak dosa, tapi banyak orang mukmin yang mendoakan kalian orang yang beriman, yang menegakkan sholat. Jadi yang tidak sholat tidak dapat bagian doanya orang-orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu selalu mendoakan kepada sesama muslim. Itu sunat hukumnya. Ya, tetapi kalau Anda tidak sholat maka tidak akan mendapatkan bagian dari doanya orang-orang yang beriman. Sholat wajib, ya sudah wajib saja sudah cukup, ya. Yang wajib itu yang mana? Yang 5 waktu, ya, yaitu subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau merasa sholat Anda bolong-bolong, sholat Anda banyak tidak khusyuknya, sholat Anda banyak tidak benarnya, sholat Anda banyak melamunnya, maka lengkapi dengan sholat sunat rawatib. Rawatib itu sholat sunat yang mengikuti, yang mengiringi sholat wajib, begitu, baik qobla ataupun ba'da, sebelum atau sesudah. Yang muakkad dulu, muakkad itu yang jarang ditinggalkan oleh Rasul. Yang mana itu? 10, ya. Hafidtu an Rasulillahi asyrata rakaatin. Aku memelihara sholat, ya, 10 rakaat dari Rasulullah. Itu akan jaminannya masuk surga. Apa itu? 2 rakaat qabla subuh, hitung nih. 2 rakaat qabla zuhur, sudah 4. 2 rakaat ba'da zuhur, sudah 6. 2 rakaat ba'da maghrib, sudah 8. 2 rakaat ba'da isya, sudah berapa? 10, ya. Ini santri yang di sini mendengar enggak? Ya.
Itu yang sunat rawatib yang muakkad. Mau ditambah lagi yang tidak muakkad, artinya Rasulullah jarang melaksanakan. Ya, jarang melaksanakan tapi dia laksanakan. Apa itu? Pertama 2 rakaat qabla maghrib. Yang kedua 2 rakaat qabla isya. 2 rakaat qabla asar. Nah, itu sunat ghair muakkad. Tambah lagi yang di luar rawatib yang disebut dengan nawafil. Apa itu? Ya, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat mutlak, ya, dan sholat-sholat lainnya, sholat intidor. Ya, sebelum sholat Jumat itu, kalau Anda misalnya datangnya jam 10, sholat terus sampai imam naik mimbar. Jangan sholat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Datang waktu sholat, adzan pertama, lalu sholat sunat qabla Jumat, adzan lagi. Itu dari mana contohnya itu? Itu tidak ada. Yang ada adalah intidor, gitu ya. Datang ke masjid sambil menunggu imam sholat terus sampai imam naik mimbar. Ya, kalau sudah datang waktu Jumat kemudian adzan, lalu sholat sunat, lalu adzan lagi, itu dari mana contohnya ya? Saya tidak tahu itu. Yang saya baca dalam kitab Imam Asy-Syafi'i itu beberapa waktu sebelum datangnya waktu sholat. Ya, adzan itu adzan awal itu namanya, gitu ya. Itu kata Imam Syafi'i itu zaman Ato, bukan zaman Utsman bin Affan. Ya, kurang lebih 1 jam atau 30 menit sebelum datangnya waktu Jumat, untuk mengetahui, untuk memberitahu kepada umat bahwa waktu Jumat itu sudah dekat. Tapi ini kok adanya sudah masuk waktu Jumatan, itu dari mana dasarnya, gitu ya. Saya hanya bertanya saja, silakan jawab nanti di dalam kitab apa adanya, ya. Kalau kita beramal itu kan harus ada dalilnya. Al aslu fil ibadah litahrim, hukum asal ibadah itu haram hatta yadula dalil ala amriha, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Ada perintahnya tidak? Kalau tidak ada ya haram, begitu. Kalau urusan dunia tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, halal, ya. Kalau urusan ibadah yang dicari perintahnya, tidak ada perintah, maka haram hukumnya. Tapi kalau urusan dunia yang dicari larangannya, tidak dilarang, berarti halal hukumnya, gitu. Itu bedanya. Ya. Kemudian yang ketiga berarti wa ita'uz zakat, yang mengeluarkan zakat. Zakat peternakan, zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, ya, zakat fitrah, gitu. Itu wajib kita keluarkan zakatnya, ya. Nah, lalu selain daripada yang wajib, ada yang sunat. Ada infak namanya, ada sodakoh. Sodakoh itu pemberian kepada orang miskin. Kemudian hibah, pemberian mutlak, gitu. Baik itu kepada orang miskin, kepada orang kaya, mutlak, pokoknya hibah, gitu. Kemudian kalau hadiah itu diberikan kepada kepada orang yang telah berjasa sebagai bentuk penghormatan. Itu namanya hadiah, ya. Kalau wakaf yaitu infak yang bisa tahan lama, ya. Anda mau infak, mau wakaf, nah itu bagus, begitu ya. Ada orang yang wakaf lahan untuk pesantren yang sangat luas, ya. Seperti di Bandung itu ada pesantren Samsul Ulum. Itu dari seorang ibu, gitu ya, wakaf. Itu tahan lama walaupun dia nanti sudah meninggal dunia. Itu kepada Ustadz Fatih Karim itu juga ada yang wakaf 5.000 meter di Jakarta. Itu luar biasa. Kalau dirupiahkan kira-kira 100 sampai 200 miliar. Nah, orang meninggal dunia itu akan tetap abadi, pahalanya akan mengalir. Itu namanya wakaf. Dan sekalian saja saya mengajak kepada saudara yang menonton video ini, kalau Anda mau wakaf untuk lahan Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah yang ada di Garut, itu silakan ya hubungi, ya. Hubungi melalui WA yang tertayang di layar, gitu, atau melalui komentar yang ada di akun ini. Nah, itu boleh, silahkan, begitu ya. Nah, itu namanya sesuatu yang sunat di luar zakat. Baru haji yang wajib 1 kali saja.
yang sunatnya 5 tahun sekali, tetapi sekarang tidak mungkin. Banyak orang yang ingin haji, Anda melaksanakan sunat tetapi yang wajib tidak dilaksanakan, terhalang oleh Anda, ya. Kenapa? Karena berdesak-desakan. Nah, oleh karena itu bisa saja haji yang kedua, ketiga itu bisa menjadi haram. Karena apa? Menghalangi haji yang wajib bagi yang mampu pada saat itu. Maka kita laksanakan umroh bisa kapan saja, begitu ya. Nah, itu umroh saja gitu. Kita melaksanakan umroh sunat gitu. Nah, kemudian puasa ya. Puasa yang wajib yang kelima itu bangunan Islam, yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Kalau mau sunat silakan Senin Kemis, Yaumul Bid yaitu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, tapi bulannya tahunnya tahun Hijriah ya. Kalau mau puasa sunat, sunat yang lain kan banyak ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sekarang. Saudara, itu saja yang dapat kita kaji dalam dari hadis arba'in yang ketiga ya. Yang keempat itu silakan dilihat, Anda bisa melihatnya nanti sampai ke 40 atau ke 42 hadis arba'in ini. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.